Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merly Natasha dengan NIM 21031141. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan em, proyek final saya mengenai hukum yang saya buat pada mata kuliah pengembangan praktikum biologi sekolah yang diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Fitri Olivia Rahmi, MPD. Nah, yang saya buat adalah penuntun praktikum, yaitu pada materi uji zat makanan pada kelas 11 fase F. Nah, latar belakangnya yaitu makanan merupakan sumber daya energi dan nutrisi bagi tubuh. Nutrisi yang terkandung dalam makanan memiliki fungsi penting dalam menunjang berbagai aktivitas tubuh, mulai dari pertumbuhan, perbaikan jaringan, hingga menjaga keseimbangan fungsi organ. Nah, secara umum zat makanan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan udara. Namun, dari seluruh zat tersebut, karbohidrat, protein, dan lemak berperan utama sebagai sumber energi dan bahan pembangun tubuh. Nah, untuk memahami kandungan zat yang ada dalam bahan pangan sehari-hari, diperlukan metode yang dapat mengidentifikasi keberadaan zat tersebut. Salah satunya sering digunakan dengan cara melakukan uji zat makanan menggunakan reaksi tertentu, seperti larutan iodium untuk amilum, larutan benedik untuk glukosa, dan larutan biuret untuk protein, dan kertas buram untuk lemak. Nah, reaksi ini memberikan hasil yang khas seperti perubahan warna atau pembentukan endapan yang dapat membantu menentukan kandungan zat makanan dalam suatu bahan. Melalui Melalui praktikum uji zat makanan ini, siswa dapat mempelajari cara kerja reaksi kimia, memahami hubungan antara kandungan zat makanan dan fungsi biologinya, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya memilih makanan sehat. Nah, praktikum ini juga memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk menerapkan konsep biologi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang nutrisi dan kesehatan. Praktikum yang saya buat ini sebagai proyek saya bertujuan untuk eh, pada saat melakukan praktikum virtual laboratorium, siswa tidak merasa kebingungan untuk melakukan langkah-langkah atau alat yang digunakan karena sudah tersedia di penuntun praktikum, sehingga dari yang saya amati selama saya melakukan PPL, yaitu banyak siswa yang kebingungan apa yang akan dilakukan, alat dan bahannya untuk praktikumnya, kemudian bagaimana cara atau langkah kerja yang akan dilakukan sehingga praktikum tersebut berjalan dengan baik dan dapat di dan mendapatkan hasil yang baik. Itu ada hasil pengamatan atau tabel pengamatan agar memudahkan siswa atau peserta didik dalam mencatat apa hasil yang didapatkan dari praktikum tadi. Kemudian di bawahnya, saya juga mengisikan beberapa pertanyaan, seperti yang pertama, apa fungsi dari iodin, dan kedua, bagaimanakah hasil praktikum yang didapat jika suatu makanan mengandung karbohidrat. Nah, selanjutnya, pada tahap kesimpulan, yaitu dari praktikum yang sudah dilakukan secara mandiri melalui virtual laboratorium ini, saya mengharapkan agar peserta didik dapat menulis kesimpulan yang dilakukan sehingga mampu merangkum apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pada saat praktikum tersebut. Eh, Menambahkan LKPD ini agar setelah peserta didik melakukan virtual laboratorium atau pengamatan virtual tersebut, peserta didik dapat mengisi apa-apa saja, kesimpulan atau hasil yang didapatkan dari virtual laboratorium yang sudah dilakukan secara mandiri tersebut. Sekian yang dapat saya presentasikan pada proyek saya ini, yaitu membuat penuntun praktikum uji zat makanan dan beserta LKPD-nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.